Kalau saya kelihatan bahwa survei ini dalam rangka membujuk either PDIP maupun Golkar sebenarnya itu ya untuk mendukung Ganjar. Dan sah-sah saja, itulah namanya politik. Yang tidak sah itu kalau kemudian maksud itu tidak dikatakan. Selanjutnya, apabila yang dicalonkan Golkar adalah Ganjar, treatment kedua, suara Golkar menjadi 21% atau naik 12%. Dan apabila Golkar mencalonkan Erick Thohir, treatment ketiga, suara Golkar menjadi 11%. Jadi tidak mengalami perubahan secara signifikan, sehingga dari nama-nama yang potensial diusung oleh Partai Golkar sebagai presiden tersebut, yang memiliki efek paling kuat menaikkan suara Golkar adalah Ganjar, ujar Saiful. Rata-rata memang lembaga survei itu memang ada patronnya, ada bohirnya, ada afiliasinya. Jadi tidak benar-benar independen. Nah, karena sudah berafiliasi agak berat juga kita melihatnya sebagai sebuah hal yang patut dijadikan referensi. Kalau ini kelihatan betul kan sesungguhnya ingin mengkampanyekan agar Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP dan Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang S-nya double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ya, saudara sekalian, karena ini menarik dari sisi analisis menarik. Karena lembaga survei ini selalu punya formula yang sama untuk setiap hal, ya, punya mantra yang sama, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi apapun Ganjar Pranowo. Nah, termasuk sekarang tidak hanya soal elektabilitas, tapi katanya kalau PDIP sama Golkar mau naik suaranya, calonkan Ganjar Pranowo. Bahkan mencalonkan Airlangga Hartarto sendiri dianggap tidak lebih menguntungkan dibandingkan mengajukan Ganjar Pranowo bagi Partai Golkar. Jadi kadang-kadang tentu kita bertanya-tanya, apa iya ya semua masalah jawabannya satu. Nah, ini kita harus pahami ya bahwa survei dan tim pemenangan itu kadang-kadang menjadi satu, sehingga di dalam analisis itu ada ya tentu ada bias-bias yang harus kita pahamkan ya, harus kita hati-hati membacanya. Coba kita lihat ya, kita bacakan dan kemudian kita bahas. Terserah Anda setuju atau percaya atau tidak, tapi kita coba baca. Survei SMRC ya, titik 2, suara PDIP dan Golkar naik signifikan jika usung Ganjar. Bayangkan. Oke. Jakarta, CNN Indonesia. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC teranyar menunjukkan bahwa suara partai PDIP dan Golkar akan naik pada Pileg 2024 apabila keduanya berkoalisi dan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres. Kelihatan ya sudah arahnya. Survei eksperimental dilakukan SMRC terhadap kedua partai itu lantaran mereka belum memutuskan calon presiden yang akan diusung pada kontestasi politik 2024. Kalau saya kelihatan bahwa survei ini dalam rangka membujuk either PDIP maupun Golkar sebenarnya itu ya untuk mendukung Ganjar. Dan sah-sah saja, itulah namanya politik ya. Yang tidak sah itu kalau kemudian maksud itu tidak dikatakan. Yang bisa membantu meningkatkan suara PDIP secara meyakinkan adalah Ganjar Pranowo. Demikian pula dengan Partai Golkar, suara partai ini akan naik jika mencalonkan Ganjar Pranowo, kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam acara Bedah Politik yang disiarkan melalui kanal YouTube mereka ya. Saiful melanjutkan, bahkan bila Golkar hanya mencalonkan Ganjar tanpa berkoalisi dengan PDIP, kemungkinan besar partai berlambang pohon beringin itu juga masih akan mendapatkan limpahan suara atau naik secara signifikan.
Namun kenaikan suara Golkar tersebut tidak bakal mengancam suara PDIP. Sebab menurutnya yang terancam adalah partai lain, terutama Gerindra. Dengan demikian Saiful berpendapat agar kedua partai ini berkoalisi dan mengusung Ganjar sebab berdasarkan survei akan menguntungkan keduanya. Luar biasa ya. Jadi ini saran yang halus ya. Kalau melihat data seperti ini kayaknya menarik ini koalisi antara Golkar dan PDIP, kata dia. Saiful membeberkan survei eksperimental ini dilakukan secara tatap muka pada periode 3-11 Desember 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, stratified multistage random sampling, 1.220 responden. Response rate sebesar 1.029 atau 84%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 3,1, jadi 6,2 toleransinya. Pada tingkat kepercayaan 95% ya. Asumsi simple random sampling. Ada treatment dan kontrol dalam metode eksperimental ini. Tujuannya untuk menguji efek pencalonan presiden terhadap elektabilitas partai. Hal ini dilakukan dengan membagi responden secara acak ke dalam 4 kelompok. Kontrol, treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Dan setiap responden mendapat 1 pertanyaan sesuai kelompoknya. Dalam treatment dimasukkan sejumlah nama tokoh untuk dilihat mana yang lebih berpengaruh menaikkan suara partai. Untuk PDIP pertanyaan kontrolnya adalah apabila digelar pemilihan anggota legislatif, responden akan memilih partai mana? Jawabannya responden yang memilih PDIP sekitar 20%. Sampel untuk pertanyaan kontrol ini hanya 244 dengan margin of error sekitar 6%, bayangkan. 6%, 12% ya. Selanjutnya dalam treatment SMRC memasukkan nama Puan Maharani. Pertanyaannya adalah bila PDIP mencalonkan Puan Maharani untuk menjadi presiden, partai atau calon dari partai mana yang akan responden pilih di antara partai-partai di Indonesia pada pemilu mendatang? Ada 27% yang menyatakan akan memilih PDIP. Saiful menjelaskan bahwa walaupun suara PDIP naik dibanding pertanyaan kontrol, tapi kenaikan ini memiliki tingkat signifikansi yang kurang meyakinkan. Luar biasa ya. Pertanyaan kontrolnya cuma 244 respondennya. Bila yang dicalonkan PDIP adalah Ganjar, treatment kedua suara PDIP menjadi 36%. Nah, ingat ya, masih ada margin of error tadi. Kalau 6%, margin of errornya 12%. Jadi kalau cuma jarak bedanya cuma 9%, masih margin of error. Naik 16%. Naiknya 16%. Kok 16% juga? Oh, dari ini ya, bukan dari Puan Maharani tadi, tapi dari angka semula. Dan apabila PDIP mencalonkan Prabowo Subianto, suara PDIP menjadi 26%. Oke, efek Prabowo kurang lebih sama dengan Puan Maharani pada suara PDIP, ujarnya. Sementara untuk Golkar yang memutuskan untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, Saiful menilai dalam berbagai hasil survei Airlangga belum cukup kompetitif dibanding calon-calon yang lain. Dalam eksperimen kontrol terdapat 9% responden yang akan memilih Golkar dalam pemilihan legislatif. Dalam treatment pertama, publik ditanya apabila Golkar mencalonkan Airlangga untuk menjadi presiden, partai atau calon dari partai mana yang akan responden pilih di antara partai-partai di Indonesia pada pemilu mendatang. Pada treatment ini suara Golkar menjadi 15% atau mengalami kenaikan 6% dibandingkan pertanyaan kontrol, lanjut Saiful. Selanjutnya apabila yang dicalonkan Golkar adalah Ganjar, treatment kedua, suara Golkar menjadi 21% atau naik 12%. Dan apabila Golkar mencalonkan Erick Thohir, treatment ketiga, suara Golkar menjadi 11%. Jadi tidak mengalami perubahan secara signifikan, sehingga dari nama-nama yang potensial diusung oleh Partai Golkar sebagai presiden tersebut, yang memiliki efek paling kuat menaikkan suara Golkar adalah Ganjar, ujar Saiful. Ya. Jadi sahabat sekalian, angka-angkanya itu ya. Jadi dari pertanyaan kontrol tadi cuma 244. Kemudian dengan margin of error 6%, jadi 6 ke atas 6 ke bawah. Ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi sahabat era sekalian, memang kalau kita, ini bukan bermaksud mengomentari SMRC, tapi secara umum sajalah. Rata-rata memang lembaga survei itu memang ada patronnya, ada bohirnya, ada afiliasinya. Jadi tidak benar-benar independen. Nah karena sudah berafiliasi agak berat juga kita melihatnya sebagai sebuah sebagai sebuah
hal yang patut dijadikan referensi. Kalau ini kelihatan betul kan sesungguhnya ingin mengkampanyekan agar Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP dan Golkar. Karena perkembangan terakhir tidak menguntungkan bagi Ganjar sesungguhnya. Karena seolah-olah Megawati itu sudah melepeh Ganjar tapi tidak boleh diambil orang lain. Nah dalam konteks ini kan kena mental tuh KIB. Kalau dia mau mengambil Ganjar tanpa PDIP, maka skenario yang paling pas ya bagi tim pemenangan Ganjar, entah itu pemenangan yang mana, maka harus dibuat skenario bahwa Ganjar baik kalau dicalonkan PDIP dan dicalonkan Golkar. Kenapa tidak KIB sekalian? Kalau KIB variabelnya terlalu banyak dan susah membuktikan bahwa dengan mencalonkan Ganjar itu P3 itu akan naik suaranya atau PAN akan naik suaranya, justru akan hancur ya kan. Jadi ya itu persoalannya. Jadi yang dipilih adalah Golkar. Masuk akal sebenarnya ya. Jadi KIB itu artinya disarankan untuk bubar dan masing-masing cari skoci sendiri, kira-kira begitu. Itu yang paling benar rasanya. Karena kalau dimasukkan nama Ganjar dan dia didukung oleh P3 dan didukung pula oleh PAN, maka hancur partai itu. Jadi kalau mau selamat partai itu ya cari calon yang lain. Mungkin P3 lebih cocok masanya untuk memilih Anies Baswedan, demikian juga PAN. Maka berdasarkan konstelasi itu ya, dan misalnya tidak ada pengaruh istana yang luar biasa untuk membelenggu orang, maka pilihan bagi P3 dan PAN itu adalah mencalonkan either Anies atau Prabowo yang mungkin membuat mereka ini. Jadi konstelasinya tiba-tiba berubah. Golkar ke PDIP, kemudian PAN dan P3 itu ke Anies atau ke Prabowo. Jadi calonnya tetap 3. Calonnya tetap Anies, Prabowo dan Ganjar, tetapi konstelasinya yang berubah. Nggak apa-apa juga. Jadi nanti Anies yang lebih banyak didukung. Jadi dia bisa didukung oleh partai politik 5 biji. Jadi Nasdem, kemudian PKS, Demokrat dengan tambahan PAN dan P3. Sementara Prabowo tetap berganding tangan dengan Caimin untuk menjadi satu calon. Lalu Ganjar berpasangan dengan siapa? Berpasangan dengan Erlangga Hartarto dan Puan dikorbankan. Jadi kemungkinan itu bakal bisa terjadi ya. Tapi sekali lagi pandai ini SMRC ini halus ya. Dia melakukan persuasi agar Ganjar tidak dilepeh ya. Dan tidak juga diancam kalau dipakai oleh partai lain. Oke, saya kira itu ya tujuannya. Instead of untuk menggambarkan menggambarkan sebuah situasi yang sesungguhnya, lebih pada how to campaign, tapi agak halus sedikit ya. Oke, sobat semuanya, itu saja ya yang bisa kita share dalam kesempatan ini. Nanti bisa kita tonton lagi, ini menarik. Bagaimana kekehnya SMRC mendorong Ganjar Pranowo agar bisa menjadi calon presiden. Dan itu sah-sah saja sobat era sekalian. Yang lebih sah lagi kalau misalnya semua lembaga survei, tidak terkecuali SMRC atau siapapun lembaga survei, mengungkapkan jati diri mereka yang sesungguhnya, termasuk kalau mereka menjadi bagian dari tim pemenangan secara langsung ataupun tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Coba kita lihat ini mengenai pencalonan Ganjar Pranowo, deklarasi Ganjar Pranowo oleh kelompok Ade Armando ya. Makin menegaskan ya kemana sesungguhnya orientasi politik orang itu. Tapi ya wajar kalau selama ini Ade Armando CS mengkritik Anies Baswedan dan kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo. Jadi setiap orang pasti punya keyakinan dan kebenaran menurut versinya sendiri ya. Bagi pendukung Anies yang benar itu kalau mendukung Anies. Kalau bagi pendukung Ganjar yang benar itu kalau mendukung Ganjar. Bagi pendukung Prabowo yang benar itu kalau mendukung Prabowo. Jadi subjektivitas itu ya yang penting diadu dengan integritas. Dan
Tentu pemilu yang jujur dan adil. Jadi kalau tidak diadu dengan integritas ya void, batal. Misalnya kalau mendukung karena ada konspirasi di balik layar, karena dibayar misalnya, itu nggak bisa. Ada konspirasi di balik layar, tapi karena dan dibayar, itu nggak bisa. Tapi kalau ada integritas, ada idealitas, keren cadas, keren cadas. Oke, kita tidak bisa menuduh, tetapi intinya adalah itu ukuran yang sifatnya umum, ya, umum. Berlaku kepada pendukung siapa saja. Anda mendukung karena idealitas, bukan karena berharap sesuatu yang sifatnya finansial misalnya, yang membuat Anda kemudian tidak ada integritas tetapi hanya sekedar alat bagi sebuah oligarki. Karena itu ini berlaku kepada siapapun ya, tidak hanya pendukung Ganjar tapi juga pendukung Anies Baswedan, pendukung siapa saja. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke, CNN Indonesia, pegiat media sosial Ade Armando dan politikus PSI Guntur Romli serta sejumlah nama lain resmi mendeklarasikan Ganjarian Spartan untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Capres 2024. Mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan spirit Spartan, cara terhormat dan bermartabat, kata anggota Dewan Pembina Ganjarian, Mu'anas Alaidit yang membacakan deklarasi Rabu. Luar biasa ya, yang suka ngadu-ngadu dulunya ya. Deklarasi pendukung Ganjar ini dihadiri Kiai Haji Nurul Huda, Eko Kuntadi hingga Denny Siregar. Sementara di MS, Cyril Raul Hakim hingga Kiai Haji Mishabus Salam memberikan sambutan melalui video. Ketua Umum Ganjarian Guntur Romli mengklaim kelompok Ganjarian telah ada di seluruh daerah Indonesia, meliputi 38 provinsi dan 264 kabupaten kota. Sudah ada 38 provinsi termasuk hasil pemekaran Papua 264 kabupaten kota yang sudah bergabung dengan Spartan Ganjarian, kata Guntur. Guntur mengatakan pihaknya memakai kata Spartan karena mengandung makna yang lebih kuat ketimbang relawan. Kenapa nama Spartan kita pakai? Karena kata Spartan lebih bertenaga daripada relawan. Tak kenal henti pada loyalitas, pada kesetiaan. Yakin penuh percaya diri katanya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan karena memang mendukung karena idealisme. Oke, Sobat Era sekalian. Sekali lagi ya. Tapi memang dibandingkan pendukung Anies yang bermunculan bak cendana di musim hujan, pendukung Ganjar ini ya bisa dibilang saya nggak tahu ya. Yang jelas kalau kita bicara Guntur Romli, Ade Armando, Denny Siregar, Mu'anas Alaidit, siapa lagi you name it, Eko Kuntadi, kan mereka sudah berhimpun di dalam wadah yang sama yang namanya Cokro TV. Yang pokoknya setiap saat membela Presiden Jokowi dan ngembat siapapun yang mengkritik pemerintahan ya. Termasuk Refli Harun berapa kali diembat di sana. Bahkan digiring untuk kriminalisasi juga pernah oleh Eko Kuntadi. Ketika dia menghembuskan soal Rizal Afif yang informasinya kok bisa tahu gitu padahal belum dilakukan press conference itu, bisa lebih tahu lebih dahulu. Nah, tapi ya sudahlah, mau diapakan lagi ya. Jadi mudah-mudahan dukungan itu adalah dukungan yang memang betul-betul dukungan yang terhormat, bermartabat, dan sama-sama nanti kita berkompetisi secara fair. Kita itu ya belum tentu saya juga. Siapa tahu nanti besok-besok ternyata saya tidak mendukung siapa-siapa, tapi hanya ingin melihat kompetisi ini berlangsung secara fair. Karena tujuan saya yang paling utama adalah siapapun yang menang harus punya keberpihakan kepada rakyat Indonesia, pada menengah ke bawah. Bukan yang menjual kedaulatan. Siapapun yang menang itu harus menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan presiden relawan. Siapapun yang menang harus menjaga demokrasi, tidak membiarkan kelompok pendukungnya ngembat orang lain, mengadukan ke polisi dan lain sebagainya setiap saat. Bahkan mengolok-olok kematian 6 nyawa misalnya. Jadi itu. Cuma kalau kita bicara track record, ya track recordnya udah kelihatan kalau berkuasa. Jadi Sobat Era sekalian, memang selalu kita bicara tentang adu integritas ya. Kalau itu biarlah Tuhan yang tahu ya, siapa di antara kita yang sesungguhnya melakukan sesuatu itu dengan keinginan untuk melakukan yang terbaik, bukan karena dibayar. Sebenarnya sederhana ya, kalau dibayar
itu sudah void, batal. Tapi kalau Anda tidak dibayar dalam melakukan dukungan sesuatu ya, itu jelas ya. Kecuali kalau Anda profesional ya, Anda seorang lawyer, Anda seorang konsultan, itu beda lagi. Tapi whenever you call you are relawan, nah relawan itu orang yang tidak dibayar tentunya. Oke, coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan ini. Saya agak khawatir ya, Sobat RH nggak banyak yang mau menonton video ini, tapi nggak juga, ternyata banyak juga ya. Karena ini pertanyaannya adalah menurut Sobat RH sekalian, apakah dukungan Dennis Regar, kemudian Ade Armando, Mu'anas Alaidit, Guntur Romli ini dukungan yang menguntungkan Ganjar atau tidak? This is the questions. Saya terus terang bertanya ya, kita tidak tahu apakah sebenarnya kalau misalnya gini, kalau misalnya dilakukan semacam polling, apakah orang kemudian lebih mendukung orang-orang seperti ini yang mendukung Presiden Jokowi ketimbang misalnya tokoh-tokoh seperti Rocky Gerung. Karena kalau kita bicara diametral kan, mana yang dipilih antara Rocky Gerung sama Ade Armando misalnya. Nah ini sekadar test case, karena Rocky Gerung dalam setiap kesempatan kan ada kecenderungan membela Anies Baswedan. Atau Rizal Ramli misalnya, tokoh seperti Rizal Ramli dibandingkan dengan tokoh di dalam Cokro TV misalnya. Nah ini sebenarnya public test case ya. Jadi sekedar tes publik juga, kita nggak ngerti. Sebenarnya di antara kita ini siapa yang didukung oleh rakyat secara genuine. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri kita yang benar ya. Tetapi yang paling penting diri kita yang akan tahu apakah kita melakukan sesuatu itu karena memang kecintaan kita ya, keinginan kita yang genuine, ataukah karena ada bayarannya. Nah kalau ada bayarannya selesai, void. Tapi kalau tidak ada bayarannya kita respect each other. Kita sama-sama respect. Dan gak usah kriminalisasi. Saling mengkritik juga gak apa-apa. Ini yang ada adalah mengkriminalisasi. Aneh sekali ya. Jadi upaya-upaya untuk mengkriminalisasi itu berhentilah. Orang tidak melakukan kejahatan apa-apa kok tiba-tiba dikriminalisasi. Tetapi yang paling penting kita betul-betul berdebat secara bagaimana konsep, bagaimana negara ini jauh lebih baik. Itu soalnya ya. Sekali lagi tentu tidak karena melakukan sesuatu karena bayaran, tetapi memang karena idealisme. Oke. Sebagai contoh misalnya ya, saya ada yang mengkritik, kok kritik Anies ketika saya mengatakan yang namanya Surya Paloh oligarki. Lah iya, oligarki itu banyak, oligarki itu elit. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah dia oligarki politik ketimbang menonjol sebagai oligarki bisnis. Jadi kalau kita bicara oligarki politik, Sobat Era sekalian, itu yang oligarki politik itu adalah pemimpin-pemimpin yang menentukan. Jadi dari pihak istana, oligarki itu Presiden Jokowi, kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh, kemudian SBY, itu oligarki politik. Ya, mereka-mereka yang punya pengaruh politik tingkat tinggi. Hanya memang sesama oligarki ini kan belum tentu kompak. Orang bahasa lain kingmaker atau queenmaker. Nah, tapi kalau oligarki bisnis beda lagi. Orang menyebutnya 9 naga. Ada yang bilang naga hitam, naga kuning dan lain sebagainya. Itu beda lagi. Jadi kita ya objektif saja. Dengan pilpres yang mahal seperti ini nggak mungkin kalau kita tidak terhubung dengan oligarki. Tapi kita akan lihat apakah hasil dari pemilu yang menurut saya comberan ini bisa menghasilkan an enlightened leader. Pemimpin yang tercerahkan. Itu soalnya ya. Jangan kita berpikir seolah-olah kita hidup di ruang hampa. Bahwa siapapun yang kita dukung itu seperti malaikat. Enggak juga. Kita harus melihat relasi-relasi yang tercipta yang akan potensial mempengaruhi dia. Makanya dari awal saya bukan tidak melihat kapasitas Ganjar Pranowo. Tapi ketika dia di-endorse oleh istana dan istana itu sangat erat kaitannya dengan oligarki bisnis ya, naga 9, naga hitam lah atau naga kuning kah, maka disitulah bahayanya. Karena kita akan memunculkan pemerintahan yang kurang lebih sama, pemerintahan yang dikendalikan oleh oligarki. Itu soalnya. Tapi apakah calon lain tidak? Ya kita tidak tahu. Apakah nanti ternyata jauh lebih buruk? Tapi paling tidak prognosa kita di awal mengatakan oh ini spektrumnya lebih jauh dibandingkan yang ini ya. Kalau kita bicara misalnya oligarki itu adalah bercokol di istana, maka siapapun yang di-endorse istana itu akan jauh lebih mudah dipengaruhi oleh oligarki bisnis hari ini.
Siapa yang paling jauh punya spektrum yang lebih jauh untuk dipengaruhi. Tetapi paling tidak pengaruh itu akan selalu ada. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kita tidak sedang mencari malaikat dalam pertarungan politik ini. Tapi kita sedang mencari probabilitas, kemungkinan-kemungkinan di antara orang-orang yang akan dicalonkan tersebut. Nah, probabilitas itulah yang harus kita lihat di antara calon-calon yang ada ya. Terus yang ngusung partai apa? Wong Banteng Oga. This is the question. Makanya saya dalam satu titik cocok setuju sama Ade Armando, sama-sama ingin menghilangkan presidensial threshold agar 0%. Agar Ganjar maju silakan, Anies maju silakan. Tapi sesungguhnya sobat era sekalian, kalau Ganjar misalnya dia betul-betul ditopang oleh oligarki istana, ya pasti akan bisa nyalon. Oligarki itulah yang akan membopong dia. Kalaupun tidak melalui PDIP, maka akan melalui KIB atau PDIP yang dibujuk. Jangan lupa kekuatan finansial bisa membuat peta berubah dahsyat. Bahkan seorang Anies pun bisa jadi tidak bisa mencalonkan diri. Nah, dalam sebuah pertarungan yang fair, menurut saya sangat tidak fair kalau kemudian ada keinginan untuk mematahkan kaki orang-orang yang potensial itu. Makanya saya menginginkan bahwa Ganjar menjadi calon, Anies menjadi calon, Puan menjadi calon, you name it, whoever, sehingga demokrasi kita berkembang secara baik, flourish ya, flourish. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Silakan Anda menilai apakah ini akan menguntungkan Ganjar, memberikan energi besar pada Ganjar, atau sebaliknya makin menenggelamkan Ganjar Pranowo. Kita tidak tahu ya, karena Ganjar bisik-bisik tetangganya ya, selama masih kuat dukungan oligarki di belakang layarnya ya makin besar peluangnya untuk dicalonkan sesungguhnya. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, Ganjar dan Anies itu mewakili pertarungan, persaingan dalam spektrum politik Indonesia kanan dan kiri. Anies agak kanan, Ganjar agak kiri. Tapi jangan lupa, politik Indonesia terakhir-terakhir ini cenderung lebih pragmatis. Jadi kanan, kiri, tengah, depan, belakangnya itu sangat fleksibel. Karena dalam politik kita tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.